Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 285. Bab 1606 Hun Yuantian. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mitian setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mitian, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya masuk ke keadaan Xiao Yan sudah bisa mengabaikan Hun Misheng sepenuhnya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat bermata cekung di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia segera menghancurkan mayat tersebut. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke medan perang yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang sebesar ini. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi suram. Pasukan aliansi yang hadir merupakan kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Istana Langit. Jumlah pakar yang hadir mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu, sepertinya mereka masih menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu seluruh medan perang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang memenuhi langit. Ada aliran ahli yang terus-menerus keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas Dou Sheng bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti karena alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar-samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai keadaan mustahil baginya untuk mendeteksinya secara mendetail. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi sengit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berbinar. Tiba-tiba, mereka berputar. Dia melihat ke arah utara medan perang. Kabut hitam bergolak dan beberapa aura kuat melonjak. Jelas sekali, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Istana Langit telah menderita kematian yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan besar dia bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang melesat menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memasang ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ketakutannya. Ekspresi merah dan ganas muncul di matanya. Darah segar keluar dari otaknya. Setelah itu Hun Feng membuang orang itu begitu saja. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, menjaga di belakangnya. Melalui ini, terlihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, mari kita mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan terdekat. Seorang lelaki tua berambut abu-abu melihat sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dikatakan agak dalam. Meskipun ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya terkendali, berhati-hati adalah hal yang benar. Ya, ayo pergi. Hun Feng, yang sedang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang? Bukankah kamu terlalu bebas dan mudah? Namun, tawa pelan tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut dan melihat seorang pria muda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, kamu benar-benar lolos dari kejaran Hun Misheng? Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar? Xiao Yan terkejut. Dia segera mencapai pemahaman yang tiba-tiba. Sepertinya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, hal itu tidak berhasil menarik banyak perhatian.
Tuan Muda Hun Feng, cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai keadaan di. Kekuatannya jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Hun Misheng sepertinya telah dibunuh olehnya. Seorang lelaki tua berambut putih dari 4 tetua yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng tanpa sadar berkedut setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng benar-benar tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari para tetua agung di klan. Bergerak. Meskipun dia tidak puas, Hun Feng dengan jelas memahami bahwa jika dia melawan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan mati. Oleh karena itu, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam jauh di langit. Keempat tetua di belakang memandang Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api yang cemerlang muncul dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 teratai api seukuran kepala yang melesat ke arah keempat sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Maju! Rasa dingin muncul di wajah keempat tetua setelah mereka melihat Xiao Yan dengan gigih mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular piton terlepas. Teratai api telah tiba ketika rantainya ditembakkan. Setelah itu, mereka diikatkan pada rantai. Keempat tetua tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap membuang rantainya ke samping. 4 garis api cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Blaar! Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, biji api merah muda keluar dari pori-porinya. Suara mendesisnya memekakkan telinga. Ah! Pekikan tajam dan menyedihkan terus keluar dari mulut keempat anggota klan Hun sementara mereka dengan gila-gilaan melepaskan Douki untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikan jarinya dengan lembut. 4 gumpalan angin bertiup. 4 tetua klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikepung oleh para ahli dari 3 klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa keempat sesepuh, yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, sebenarnya begitu tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika sebuah suara yang dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang pertama menyipitkan matanya. Dia membalik tangannya dan api hitam menyala. Serangan telapak tangan yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus. Bang! Angin telapak tangan Hun Feng yang kencang baru saja dilepaskan ketika sepertinya menghadapi penghalang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan pembuatnya merasakan sakit yang menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan seketika menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Hatinya bergetar karena terkejut. Mereka sebenarnya berada pada 2 level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya ketika pikiran ini terlintas di benaknya ketika sebuah tangan sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Leluhur, selamatkan aku! Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur? Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan perang di langit. Saat ini, Hun Tiandi, api pemakan ketiadaan, dan 4 orang suci iblis telah ditahan. Siapakah nenek moyang Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan.
Setelah itu, awan hitam melonjak dan sesosok tua, yang sepertinya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang sangat luas dan kuat, yang tidak kalah dengan Raja Tenggelam Hitam dari klan Gu Liye, tiba-tiba tersapu. Dou Sheng Bintang 8. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu? Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan anakku yang tidak berguna ini? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan satu langkah. Wajah tua yang dipenuhi kerutan ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. Siapa kamu? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuantian, haha, seorang lelaki tua tak berguna yang telah mati di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyum sang pembentuk menjadi lebih gelap saat menyebut kata, Xiao Xuan. Kamu tidak terlihat seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan lelaki tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak dari ahli ini yang belum pernah muncul di masa lalu yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan besar bahkan pasukan aliansi hari ini tidak akan mampu melakukan apapun terhadap klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasa tidak nyaman di hatinya saat memikirkan hal ini. Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia sambil tersenyum berkata, "Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Aliansimu ini benar-benar tidak cukup jika kamu ingin mempertahankan klan Hun kami." Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang menahan Hun Feng. Hal ini menyebabkan wajah orang tersebut berubah menjadi ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Ada kemungkinan bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura kematian yang agak misterius dari tulang seperti tangan yang keriput. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata yang baik, kamu bisa pergi dan mati saja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1607 Gerbang Keheningan yang Mematikan. Bukan terserah Anda untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas mendekat. Tangannya yang memegang Hun Feng meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir ini juga berjuang mati-matian. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng berubah menjadi ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba tubuhnya mulai membengkak. Dou Qi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Penghancuran diri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meski leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, terdengar ledakan. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersamaan dengan kabut berdarah. Kabut darah perlahan menyebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan batinnya yang besar dan kuat telah membentuk penghalang tak kasat mata di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Ci! Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sesosok tua muncul dalam sekejap. Angin tapak yang mengandung aura mematikan yang kaya melekat di dada Xiao Yan saat terbang melewatinya. Tubuh Hun Yuantian muncul seketika setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang dipenuhi kerutan mengandung kesuraman. Segera, dia membalikkan tangannya dan sesosok jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, benda itu masuk ke lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap tajam ke arah Xiao Yan setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyuman di wajahnya akhirnya hilang sama sekali.
Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir ini tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja melancarkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu ibarat parasit. Biarkan aku menjadi orang yang mengirimmu pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak tidak takut sama sekali. Meskipun Douqinya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan Dou Sheng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual keadaan Di-nya. Meski Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, lelaki tua ini kemungkinan besar hanya mencapai kelas Dou Sheng bintang 8. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan sesungguhnya. Anggota klan Xiao selalu mempunyai lidah yang tajam. Aku akan membiarkanmu menikmati nasib yang disebut lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara sinis. Jari-jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan bekas saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak kasat mata yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Di saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menghantam dada Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiao Yan ketika tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak kasat mata telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Tunjukkan kekuatan spiritualmu di hadapanku. Lelucon yang luar biasa. Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Kekuatan batin yang besar dan kuat melonjak darinya. Dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual tak kasat mata di belakangnya. Segera, api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah muda jernih dalam sekejap mata. Aura Xiao yang melonjak pesat setelah dia menggunakan teratai api pemusnahan. Segera setelah itu, api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Teratai api 6 warna terbentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Kekuatan mengerikan dari keadaan jiwa telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali lipat. Bas! Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Teratai api disertai dengan ekor api cemerlang yang melesat lurus ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih berada di kelas Dou Sheng bintang 6, kekuatan teratai api pemusnahan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh di keadaan jiwa miliknya. Gerbang keheningan yang mematikan. Tiandi dan perlahan berkata. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam pekat muncul dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang dipenuhi aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu alam misterius macam apa yang ditimbulkannya. Wah! Teratai api pemusnahan terbang melintasi langit. Akhirnya, ledakan itu terjadi tepat di luar gerbang keheningan maut. Tak lama kemudian, badai destruktif yang mengerikan melanda. Hah, seraplah! Badai terpantul di mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba terpancar. Pada akhirnya, badai api setinggi 10.000 kaki telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan yang mematikan? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian bisa dengan mudah menangani teratai api pemusnahan. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di hadapanku.
Gerbang keheningan maut milikku ini diciptakan dari Dou di elit dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena itu sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan mustahil untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam Dou skill. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam dunia yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi aura mematikan. Bahkan Dou Sheng bintang 7 kemungkinan besar akan terkikis dan terbunuh oleh aura mematikan jika dia tersedot ke dalam dan tidak dapat melarikan diri. Setelah kematiannya, darah esensinya akan menjadi makanan bagi gerbang keheningan maut, sehingga membuatnya menjadi lebih kuat. Pada zaman kuno, banyak ahli yang berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Tidak disangka Hun Yuantian benar-benar mampu melakukannya. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit familiar dengan gerbang keheningan maut ini. Esensi darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar itu. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan sikap seram. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar itu. Itu berubah menjadi berkas cahaya hitam berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahaya sangat cepat. Itu menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara yang lantang. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam gerbang keheningan maut. Cahayanya menyusut dan memasuki gerbang besar itu dalam sekejap. Xiao Yan, yang diselimuti oleh sinar itu juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih solid setelah Xiao Yan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Tak seorang pun yang memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Saat aura mematikan di dalamnya mengikis seluruh Douki Xiao Yan, kehidupan dan kematian Douki akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati pembuatnya. Sekelompok orang yang nakal sebenarnya memiliki hayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kita siap sepenuhnya, semua orang di sini bisa melupakan untuk melarikan diri. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya menatap ke medan perang yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan tertawa pelan dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi aura mematikan. Bahkan Douki menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang diselimuti aura mematikan. Dia melihat tempat hitam yang gelap dan misterius ini sebelum senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan. Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta ini untukmu. Api teratai pemurni iblis tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan tidak mampu mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiao Yan segera menutup matanya. Kekuatan batin yang besar dan tak ada habisnya muncul dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, ia telah menyelimuti dunia hitam pekat. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat dia muncul berikutnya. Di tengah-tengah tempat ini ada batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah dia bisa menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini dihapus oleh orang lain, senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih tebal saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai keadaan adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian menyerang tetua alam Gu Dou Sheng dengan serangan telapak tangan. Ki hitam bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam mini muncul. Jejak yang berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Benar-benar kekuatan yang membuat orang lain takjub. Hun Yuantian mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan kematian. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah.
Ini karena dia menyadari bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan gerbang itu sebenarnya telah terputus sepenuhnya. Wah! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu benar-benar terbang keluar. Itu membengkak karena angin. Sesosok cahaya bersinar dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa. Terima kasih atas hadiahmu. Hun Yuantian merasa bosan sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Bab 1608 mengambilnya untuk miliknya sendiri. Ki hitam bertahan di atas gerbang besar. Xiao Yan duduk. Matanya dipenuhi ejekan saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya langsung berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang keheningan maut, dia mungkin bisa sedikit menekan Xiao Yan. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu arogan dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan, berpikir bahwa ki kematian di dalam gerbang keheningan maut sudah cukup untuk melemahkan Xiao Yan secara bertahap. Siapa sangka bukan hanya ki kematian yang tidak mampu menghalangi api teratai pemurni iblis. Namun bahkan batu jiwa yang dia sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut telah ditemukan oleh Xiao Yan. Batu spiritual bisa dianggap sebagai benda terpenting di dalam gerbang keheningan maut. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan, yang jiwanya telah melangkah ke keadaan hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang keheningan maut. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, batu itu akan muncul sebelum penyelidikan Xiao Yan. Dengan ditemukannya batu spiritual dan kekuatan spiritual Xiao Yan yang jauh melebihi Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual pada batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan gerbang keheningan maut. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai jiwa keadaan Hal ini menyebabkan Hun Yuantian melakukan kesalahan yang cukup bodoh. Justru karena kesalahan inilah dia kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi berukuran 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan. Gelombang besar seperti fluktuasi spiritual mulai melanda dengan liar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketika kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan oleh Xiao Yan pada saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok yang awalnya ilusi menjadi jauh lebih nyata. Sekilas tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke seluruh medan perang. Para ahli dari kedua belah pihak, yang terkena aura ini, sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan keinginan untuk berlutut. Dorongan ini datang dari dalam jiwa mereka. Kamu! Sosok setinggi 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampak nyata yang keluar dari mulut raksasa itu. Akhirnya, ia menabrak Hun Yuantian yang tertegun dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk membela diri. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir dari telinganya akibat serangan itu. Segera setelah itu, serangan seperti bola meriam meledak dengan kejam di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya pucat pasi sementara jiwanya mengalami kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya hancur karena keterkejutan. Jiwa keadaan memang menakutkan. Area di langit di mana serangan spiritual lewat pada dasarnya menjadi kosong. Medan perang yang awalnya kacau juga berhenti sejenak.
Mata kedua belah pihak sangat ngeri ketika melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam yang memenuhi langit juga bergolak hebat saat ini. Ada aura mematikan yang samar-samar menyebar darinya. Blar! 3 aura yang sangat besar dan kuat tiba-tiba bertabrakan dengan keras di suatu tempat di langit. Sebuah ledakan besar terjadi. Api hitam keluar sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka barulah semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas sekali, lawan mereka adalah api pemakan ketiadaan. Namun dari kelihatannya, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak mampu menang melawan api pemakan ketiadaan. Dou Sheng Bintang 9 benar-benar memenuhi reputasinya. Terlebih lagi, kekuatan tempur api pemakan ketiadaan bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Dou Sheng Bintang 9 biasa. Kekuatan pelahap yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang bergejolak. Ekspresi mereka suram. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, tetapi mereka tidak bisa menang. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pertempuran menemui jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari yang kita pahami. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu selagi dia punya waktu dan melihat banyak ahli dari klan Lei telah binasa. Meskipun dia merasa sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Inilah realitas perang yang kejam. Yan Jin sedikit mengangguk. Dilihat dari situasi saat ini pasti akan menjadi perang yang besar dan menyedihkan. Namun, berapapun harganya, mereka harus mendapatkan kembali batu giok kuno itu. Ini karena mereka memahami bahwa setelah klan Hun membuka rumah dewa kuno Tou She dan memperoleh rahasia untuk maju ke kelas Dou di dari dalam, hanya Hun Tiandi saja yang dapat melenyapkan ketiga klan tersebut. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan pada bahaya pemusnahan klan mereka. Kita tidak boleh menyerah, keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa menyedihkannya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan jumlah. Klan Hun telah bersiap selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan batu giok kuno. Bukankah pemikiranmu sedikit sederhana jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan rencana kita dengan mudah? Api pemakan ketiadaan menginjak udara dan tertawa dingin ketika dia sekali lagi muncul di hadapan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka hendak menyerang ketika suara yang agak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Ini menyebar dengan cepat. Sesuatu yang salah. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka berdua. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka dapat mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Apa yang membuatnya begitu cemas? Suara mendengung yang aneh tiba-tiba keluar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi mereka berdua berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Api pemakan ketiadaan mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara mendengung. Hatinya menghela nafas lega. Ketiga klan dan aliansi Istana Langit memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan besar banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Bas! Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa. Di saat yang sama, sepasang aura gelap dan kejam yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka melihat kejadian tak terduga ini. Mata mereka yang tidak yakin dan waspada menatap awan hitam. Bum-bum. Awan hitam tiba-tiba bergolak dan beberapa sosok hitam keluar. Semuanya tergantung di berbagai tempat di langit. Itu adalah peti mati? Semua orang melihat benda-benda yang keluar dari kabut hitam. Mereka langsung kaget. Pasalnya, benda tersebut adalah 3 peti mati berwarna hitam. Aura gelap dan dingin yang pekat adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. Bang! Ketiga peti mati hitam itu digantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan 3 sosok kurus seperti kerangka perlahan keluar dari dalam. Segera, 3 aura, yang bahkan lebih menakutkan dari Hun Yuantian sebelumnya, meletus dari langit. Hal ini menyebabkan ekspresi aliansi berubah drastis. Hun Tiansheng? Hun Yao? Bagaimana hantu-hantu tua ini masih hidup?
Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka berangsur-angsur menurun dan mati. Namun, bagaimana mereka bisa muncul lagi hari ini? Xiao Yan, yang sedang duduk di depan pintu hitam besar menghirup udara sejuk karena pemandangan ini. Tiga Dou Sheng bintang 8 lainnya? Apalagi aura ketiganya mirip dengan dua Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak benar. Indera Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lebih padat daripada Hun Yuantian. Ketiganya, sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam. Zombie adalah keberadaan seperti boneka. Namun, levelnya lebih tinggi dibandingkan boneka. Ini karena diperlukan seseorang untuk menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang telah meninggal. Namun, persyaratan untuk kebangkitan sangat keras. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Oleh karena itu, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh leluhurnya akan dihancurkan oleh orang lain setelah kematiannya. Jelas sekali, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah ahli klan Hun yang sebelumnya sudah mati ini menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie-zombie ini dapat bertarung lagi untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total Dou Sheng bintang 4. Kekuatan ini dapat dengan mudah mengubah keseimbangan perang demi kepentingan klan Hun. 4 penghancuran senyap, dunia kematian. Mulut ketiga sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang. Setelah itu, mereka menjelma menjadi 3 pintu hitam raksasa berukuran 10.000 kaki. Pintu besar itu dipenuhi aura mematikan. Yang mengejutkan, mereka adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya. Pintu raksasa hitam berdiri di 3 titik di langit. Aura mematikan keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura mematikan, semua ahli dari aliansi tercengang saat mengetahui bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap menghilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk menghancurkan pasukan aliansi. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas sekali, mereka juga mengenali formasi ini yang memiliki reputasi yang sangat kuat di zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras. Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasi. Seorang tetua kurus dari ketiganya berteriak keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Cepat, bubar. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua itu. Jika formasinya selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Wah! Hun Yuantian yang menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Dia melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak. Gerbang keheningan maut telah direnggut oleh bocah nakal Xiao Yan. Bab 1609 menerobos alam. Gerbang keheningan maut telah dicuri? Ekspresi ketiga lelaki tua kurus itu menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar menegur. Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, Anda benar-benar kehilangan salah satunya dalam waktu sesingkat itu? Ekspresi Hun Yuantian berubah. Hatinya juga dipenuhi amarah. Dia tidak berharap hanya kesalahan penilaian kecil di pihaknya yang benar-benar memberi kesempatan pada Xiao Yan. Formasi yang mereka dirikan saat ini adalah formasi besar yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan maut barulah mungkin tercipta dunia yang mematikan. Para ahli yang terperangkap di dalamnya akan sepenuhnya diselimuti oleh aura kematian yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Ini bahkan jika mereka adalah Dou Sheng bintang 7 atau 8 yang elit. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, pasti dapat menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian besar.
Namun, tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan muncul di saat kritis ini. Bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa keadaan di. Saya tidak menyangka dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang saya sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di dalamnya. Hun Yuantian mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa di dalam diri kita akan habis sepenuhnya. Setidaknya kita perlu istirahat dalam jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menyerang lagi. Jika perang besar lainnya terjadi selama periode waktu ini, kami tidak akan bisa ikut campur. Seorang lelaki tua kurus dengan marah memelototi Hun Yuantian sebelum beralih ke dua lainnya dan berkata, "Harganya telah dibayar. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan upaya kita sia-sia. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba memberikan kerusakan serius pada pasukan aliansi. Selama klan Hun kita mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Tousheh dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas Doud yang legendaris. Saat itu, tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin membangunkan kita." Seorang tetua kurus berwajah keabu-abuan berbicara dengan suara yang lantang saat matanya bersinar. Ya. Dua lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang setelah segala sesuatunya berkembang hingga tahap ini. Hun Yuantian, kenapa kamu tidak mengambil posisimu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak membiarkanmu campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, bukan hanya kamu tidak berhasil menyelamatkannya tetapi kamu akhirnya menunda rencana besar klan kami. Jika bukan karena kamu juga seorang veteran klan Hun kami, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Pria tua dengan wajah abu-abu gelap itu menoleh dan berbicara dengan tegas kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian sepertinya mengerti bahwa dia benar-benar terlibat dalam kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun meskipun ekspresinya jelek. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang pekat muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Segera, dunia gelap telah menyelimuti seluruh pegunungan di dalamnya. Aura kematian mengikis seluruh kehidupan di dalamnya. Xiaoyan, setelah aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Aura mematikan yang mengerikan muncul dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang kejam dan buas. Pasukan aliansi berkumpul saat aura mematikan yang mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan aura mematikan merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir menggunakan Dou Qi atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi dunia abadi yang legendaris. Tidak kusangka klan Hun bisa menggunakan ini. Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura mematikan yang menyebar di sekitar mereka. Hati mereka secara tidak sadar merasa tidak nyaman. Bahkan jika mereka, sebagai ahli top mampu menahan aura ini, individu yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kerugian sebesar itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka tanggung. Kita harus segera mengisi melalui Raja Tenggelam Hitam, Gulei, berbicara dengan ekspresi muram. Dia telah ditahan oleh 2 ahli dari klan Hun, yang sebelumnya telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7. Pertempuran besar yang terjadi bisa dianggap mengguncang bumi. Gulei belum pernah mendengar tentang ketiga ahli dari klan Hun ini, yang bisa menandingi 4 orang suci iblis sebelumnya. Jelas sekali, klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar dari klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei, dan aliansi Istana Langit, kekuatan klan Gu saja kemungkinan besar akan kesulitan melawan klan Hun. Ini sulit. Dunia orang mati telah dibangun di atas tempat ini. Terlebih lagi, aura mematikan ini dapat mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita menyerang secara acak, itu hanya akan menyebabkan kekuatan kita cepat habis, Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Namun, kemungkinan besar kami juga akan mati jika terus tinggal di sini.
Gu Dao dari 3 abadi klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kepala klan Gu Yuan sepertinya ditahan oleh Hun Tiandi. Sepertinya akan sangat sulit baginya untuk melakukan intervensi. Peri Huoling dari klan Yan memasang ekspresi sangat serius di wajahnya yang mempesona. Auranya juga sedikit lesu. Jelas sekali, dia terluka pada pertempuran besar sebelumnya. Semua orang menjadi sedikit diam. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang cukup menguntungkan ini akan tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Cici. Suara deru angin tiba-tiba muncul dari dalam aura maut yang menembus langit sementara semua orang bingung harus berbuat apa. Banyak tombak hitam berisi aura mematikan yang kaya keluar dari sekelilingnya. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Ada aura mematikan yang pekat di tombak hitam itu. Oleh karena itu, bahkan pertahanan Douki mereka tidak banyak berguna. Tombak hitam itu menembus beberapa pakar aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka roboh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam merembes keluar dari dalam tulang. Sial! Lei Ying dan yang lainnya memasang wajah muram setelah melihat aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka bersiap untuk keluar secara paksa dari dunia kematian ini ketika aura kematian di depan mereka tiba-tiba muncul. Segera, sebuah pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Jangan menyerang, ini aku. Pasukan aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun, suara familiar terdengar dari gerbang besar sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Xiao Yan. Lei Ying dan yang lainnya bersukacita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana. Itu mengejutkan Xiao Yan. Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius tetapi aku telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Oleh karena itu, formasi ini tidak lengkap. Kita dapat menyerang dari bagian terlemah dari formasi. Xiao Yan memandang banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Kegembiraan segera muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk bertanya. Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli segera terbang ke udara. Ayo pergi! Xiao Yan berteriak dalam-dalam. Dia dengan cepat menjentikan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawahnya terbang keluar. Itu mencakup area di atas tentara. Gelombang kekuatan isap meletus. Aura mematikan di sekitarnya terserap seluruhnya olehnya. Pasukan aliansi dengan cepat merasakan bahwa tekanan terhadap mereka telah berkurang drastis setelah aura mematikan berhenti mengikis mereka. Douki yang perlahan beredar di tubuh mereka juga pulih dengan cepat. Anak kecil ini sangat terampil. Dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan maut ini. Lei Ying, Yan Jin, Gulei dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Beruntung Xiao Yan berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut. Jika tidak, setelah formasi benar-benar menjadi sempurna, pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius. Perlu diketahui bahwa pada zaman kuno, ada banyak rumor tentang berbagai sekte dan faksi yang dihilangkan sepenuhnya oleh formasi pamungkas ini. Swos. Para ahli dari klan Hun sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat pasukan itu dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura mematikan di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa setinggi 10.000 kaki yang dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Tubuh Xiao Yan berkelebat dan muncul di langit. Yi kecil juga muncul di bahunya. Sejak jiwa Xiao Yan melangkah ke keadaan aura Yi kecil juga menjadi relatif menakutkan. Dirinya saat ini mungkin beberapa kali lebih kuat daripada api teratai pemurni iblis saat itu di alam api iblis. Hah! Yi kecil meludahi mulutnya setelah muncul. Api teratai pemurni iblis melesat ke segala arah. Akhirnya, ia bertabrakan dengan tangan raksasa kematian. Segera, suara mendesis muncul di seluruh langit. Bau busuk juga menyebar. Kamu! Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sementara Yi kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok setinggi 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya.
Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang bumi menyapu tempat itu dengan liar seperti badai. Aura mematikan yang meresap di udara sedikit tersebar di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya ada sosok yang melayang di balik penghalang. Jika dilihat lebih dekat, itu mengejutkan Hun Yuantian. Kepala klan Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini. Xiao Yan langsung berteriak dingin saat melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Dou Qi segera melonjak melintasi langit. Beberapa serangan mengerikan segera terjadi. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Bang! Penghalang tak berbentuk itu berguncang saat menghadapi serangan kekerasan dari beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, ia tidak dapat menahan beban dan mengeluarkan suara retak. Akhirnya meledak dengan suara yang nyaring dan jernih. Aura kematian di sekitar tempat itu dengan cepat menghilang seiring dengan hancurnya penghalang tak berbentuk. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Wajah ketiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian hancur. Darah muncrat dari mulut mereka. Kesuraman mendalam muncul di mata mereka. Mereka memahami bahwa rencana untuk merusak aliansi secara serius hari ini telah gagal. Bab 1610 Penarikan. Sinar matahari yang hangat turun dari langit seperti air terjun. Di bawah sinar matahari yang hangat, aura mematikan yang meresap ke tempat itu juga dengan cepat menghilang. Lei Ying dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitar mereka benar-benar hilang. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling. Saat ini, mereka masih berada di pegunungan pemakaman. Namun, tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas sekali, seluruh kehidupan telah terkikis oleh aura mematikan dari sebelumnya. Sekelompok ahli kulit hitam dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi. Mata mereka menunjukkan cahaya ganas saat mereka menatap pasukan aliansi. Namun, ekspresi beberapa eselon atas di antara mereka cukup jelek. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa apa yang disebut formasi pembunuhan terakhir ini sebenarnya tidak akan menimbulkan banyak kerugian bagi pasukan aliansi. Ekspresi api pemakan ketiadaan dengan cepat menjadi suram. Dia melihat ke arah kelompok Hun Yuantian dan bertanya dengan marah. Kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit menghadapi amukan api pemakan ketiadaan. Tetua berwajah keabu-abuan itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Gerbang keheningan maut Hun Yuantian telah direnggut oleh Xiao Yan. Saat ini formasinya belum lengkap. Terlebih lagi, Xiao Yan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuantian. Bajingan. Sesuatu yang begitu penting sebenarnya dicuri? Apa gunanya membuatmu tetap ada? Kilatan tajam segera melintas di mata api pemakan ketiadaan ketika dia mendengar ini. Matanya tajam saat dia menatap Hun Yuantian. Setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras dan ruangan itu hancur. Telapak api hitam mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memiliki aura lelah. Dia mengatupkan giginya dan hanya bisa menerima serangan itu dengan tenang. Posisi api pemakan ketiadaan di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tiandi. Tanpa keberadaannya, mustahil klan Hun bisa bertahan hingga saat ini. Tuan ketiadaan, tidak ada gunanya marah sekarang. Tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian. Sebaliknya, kita telah kehabisan daya hidup dalam tubuh kita. Tidak mungkin kami menggunakan formasi itu lagi. Tetua berwajah keabu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat pemandangan ini. Akhirnya, dia membuka mulut dan mengejar. Meskipun Hun Yuantian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, dia juga seorang veteran klan Hun. Membunuhnya saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. Api pemakan ketiadaan memiliki ekspresi yang gelap dan suram. Dia melirik pasukan aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi tersebut menderita kerugian di dunia kematian, hal itu jelas tidak terlalu serius. Daya juang mereka masih sangat kuat. Mari kita mundur untuk hari ini. Ketiadaan, lakukanlah.
Suara sedingin es tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun sementara yang terakhir terdiam. Tubuh mereka akhirnya gemetar. Suara ini milik Hun Tiandi. Api pemakan ketiadaan mendengus dingin saat mendengar ini. Dia sekali lagi menatap tajam ke arah Hun Yuantian yang tampak pucat. Namun, dia tidak melanggar perintah Hun Tiandi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak. Semburan api hitam keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, penyakit itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Hutan hijau subur di pegunungan pemakaman di bawahnya telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Kewaspadaan pasukan aliansi meningkat saat melihat aksi api pemakan ketiadaan ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia naik ke udara. Yi kecil tampak galak saat dia berdiri di bahunya. Api teratai iblis merah pemurnian menyebar ke seluruh langit dan berubah menjadi tirai api besar yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, dia bisa dengan mudah melepaskan kekuatan api teratai pemurni iblis secara maksimal. Aum! Mata dingin api pemakan ketiadaan menatap Xiao Yan. Raungan rendah seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Segera, tubuhnya yang membengkak hingga 1000 kaki tiba-tiba meledak. Bang! Ledakan yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Api hitam menutupi langit. Api hitam sepertinya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat mengerikan di tempat di mana api pemakan ketiadaan meledak. Dalam waktu singkat, lubang api hitam yang berputar cepat muncul di langit tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun sepertinya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Semua orang bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, mereka menembak ke dalam lubang hitam. Mereka akan melarikan diri. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah setelah melihat adegan ini. Banyak ahli dengan cepat mengudara. Douk yang kuat ditembakkan satu demi satu tanpa memerlukan perintah apapun. Akhirnya mereka menabrak lubang hitam dari segala arah. Dihadapkan pada serangan ganas yang tiba-tiba dari banyak ahli pasukan aliansi, dengusan dingin tiba-tiba keluar dari api pemakan ketiadaan di dalam lubang hitam. Segera, api hitam meletus seperti gunung berapi, melonjak keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Setelah itu, kekuatan melahap meletus dan menelan banyak serangan dengan liar. Mencoba untuk pergi. Ini tidak mudah. Xiao Yan dengan jelas menemukan targetnya. Dia tertawa dingin ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tubuh setinggi 10.000 kaki perlahan muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa keadaan di-nya memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada teratai api pemusnahan miliknya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli, yang kekuatan batinnya lebih rendah dari miliknya. Kerusakan pada jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan istirahat. Kamu. Saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang mengguncang bumi terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam telah dihancurkan secara paksa di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual itu dengan kejam menghantam lubang hitam. Segera, tubuh setidaknya 100 ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, yang tersebar di dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di depan kepala ini dalam serangan spiritual. Terdengar erangan dalam yang samar-samar keluar. Jelas sekali, api pemakan ketiadaan tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serang bersama! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Dia mengerutkan kening setelah melihat bahwa kemarahan ilahi musim semi kuning tidak dapat menghancurkan lubang hitam meskipun memiliki beberapa efek terhadapnya. Dengan terkendalinya Gu Yuan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiao Yan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan spiritual Xiao Yan. Melihat kekuatan bertarung, Xiao Yan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli dengan cepat naik ke langit setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Berbagai keterampilan Dou yang berbeda digunakan saat ini. Setelah itu, seluruh tempat berguncang karena serangan yang besar dan kuat. Serangan yang padat bahkan menyebabkan seseorang dengan kekuatan api pemakan ketiadaan merasakan kulitnya mati rasa. Bas!
Beberapa suara mendengung yang tergesa-gesa dikeluarkan dari dalam lubang hitam sebelum susunan yang menakutkan. Segera setelah itu, seseorang dapat melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Akhirnya, sinar hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan keras dengan serangan pasukan aliansi. Segera, energi mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dengan liar ke seluruh langit. Seluruh gunung terbelah dua oleh ombak. Jurang sedalam 100.000 kaki membentang dari pegunungan hingga cakrawala. Tahan mereka! Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan batu giok kuno. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya menatap kembang api yang cemerlang di langit sambil berteriak keras. 9 telapak bencana petir. Langit berkobar, api berkobar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Semua individu yang benar-benar kuat dari pasukan aliansi telah melancarkan serangan terkuat mereka saat ini. Segera, penampakan langit berubah. Para pengamat di kejauhan merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan kekuatan seperti itu. Bajingan! Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, kutukan menjengkelkan juga dipancarkan dari api pemakan ketiadaan di dalam lubang hitam. Dia tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serangan mengerikan itu datang hampir seketika. Namun, serangan itu hendak menghantam lubang hitam ketika sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Retakan spasial seluas 100.000 kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiao Yan. Hun Tiandi. Ekspresi Xiao Yan tenggelam setelah dia melihat sosok yang ikut campur. Ruang di samping Xiao Yan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul. Gu Yuan muncul dari situ. Saat ini, rambut panjangnya yang terakhir berantakan. Sebuah aura, yang bahkan menyebabkan Xiao Yan ketakutan, menyebar secara diam-diam, menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus dirusak dan diperbaiki. Xiao Yan yang hebat. Wajah tenang Hun Tiandi yang awalnya ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin saat ini. Dia secara alami memahami bahwa tindakan Xiao Yan yang mencuri gerbang keheningan maut telah sepenuhnya menggagalkan rencana klan Hun untuk menyakiti pasukan aliansi di tempat ini. Mata Xiao Yan juga gelap dan serius saat dia menatap Hun Tiandi. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ia juga ingin membunuh Hun Tiandi. Gu Yuan, anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, saya sudah mengumpulkan semua batu giok kuno. Setelah saya maju ke kelas Doudi, ketiga klan Anda dan aliansi Istana Langit akan sepenuhnya tersingkir dari benua Douki. Hun Tiandi memandang Xiao Yan sebelum matanya beralih ke Gu Yuan. Senyuman dingin yang pekat perlahan muncul di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik ke belakang. Akhirnya, dia melangkah ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu berguncang dan menghilang dengan cepat. Setelah itu, api hitam yang menutupi tempat itu dengan cepat memucat. Gu Yuan, tunggu saja. Saat kita bertemu lagi nanti, kalian semua akan gemetar dan sujud di bawah kakiku. Haha. Lubang hitam itu menghilang. Namun, tawa gelap dan dingin Hun Tiandi terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiao Yan melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Ekspresinya dingin saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak disangka upaya gabungan dari 3 klan dan aliansi Istana Langit tidak dapat menahan klan Hun. Yang terakhir ini terlalu kuat. Bab 1611 Rencana. Betapa penuh kebenciannya, mereka masih berhasil melarikan diri. Lei Ying dan yang lainnya mengertakkan gigi karena ketidakpuasan saat mereka melihat di mana lubang hitam itu menghilang. Tidak disangka bahkan 3 klan besar dan aliansi Istana Langit ternyata tidak mampu mempertahankan klan Hun. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melebihi apa yang kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Ekspresi Yan Jin sangat serius. Dari sudut pandang tertentu, klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan sendirian oleh satu faksi. Bahkan klan Gu tidak bisa melakukannya. Justru karena itulah bahaya yang dia rasakan di dalam hatinya meningkat. Jika ketiga klan tersebut tidak bekerja sama, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan oleh klan Hun satu persatu. Nasib mereka kemungkinan besar tidak akan berbeda dengan klan Yao, Ling, dan Xi. Klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini,
Gu Yuan, yang rambutnya acak-acakan, memiliki wajah yang juga sangat serius. Mereka selalu berpikir bahwa meskipun klan Gu tidak mampu mengalahkan klan Hun dengan kekuatannya, klan Gu setidaknya harus setara dengan klan Hun dalam hal kekuatan. Namun, kenyataan kejam hari ini telah memberitahu mereka bahwa klan Gu benar-benar bukan tandingan klan Hun. Hun Tiandi benar. Ketika klan Xiao dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di benua itu yang bisa melawan mereka. Sayangnya, kebenaran ini baru kita sadari saat ini. Gu Yuan menghela nafas. Ia pun merasakan penyesalan di dalam hatinya. Jika klan Xiao masih ada, kemungkinan besar klan Hun tidak akan berani memulai perang ini, betapapun beraninya perang tersebut. Lei Ying dan yang lainnya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Sudah agak terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao yang terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Mata semua orang tertuju pada Gu Yuan setelah mereka mendengar ini. Yang terakhir merenung sejenak ketika melihat ini. Akhirnya, dia berkata, klan Hun telah memperoleh semua giok dewa kuno Tousheh. Begitu mereka pulih, kemungkinan besar mereka akan mengumpulkan batu giok kuno dan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tousheh. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika salah satu ahli mereka bergerak, kami akan diam-diam mengikuti mereka sampai ke lokasi rumah dewa kuno Tousheh. Jika ia memata-matai mereka, saya khawatir klan Hun akan menyelinap pergi dan melarikan diri dari kita. Saat kami menemukannya, kemungkinan besar mereka sudah memasuki rumah dewa kuno. Lei Ying mengerutkan kening dan berkata, ini adalah spesialisasi klan Hun. Mereka tidak merasa ada yang salah ketika klan Hun secara diam-diam menghancurkan klan Ling, Xi dan Yao. Kali ini, saya akan mengamatinya secara pribadi. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memahami pentingnya masalah ini. Jika klan Hun berhasil membuka istana dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Di mata Doudi yang asli, apa yang disebut pasukan aliansi akan tampak sangat tidak berarti. Semua orang akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Dua individu terkuat. Pasti akan terjadi perang besar setelah mereka mencapai lokasi rumah dewa kuno Tousheh. Kali ini, meski kita bertarung sampai banyak yang mati, kita tidak boleh membiarkan klan Hun berbuat sesuka mereka. Ekspresi Gu Yuan serius saat dia berbicara. Semua orang mengangguk. Mereka mengerti bahwa jika mereka gagal dalam pertempuran di istana ini, nasib mereka akan sama dengan 3 klan lainnya. Untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka, mereka harus bertarung sampai mati terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Pemenangnya bertahan sementara yang kalah mati. Tentara tetap berada di aliansi Istana Surgawi selama periode waktu ini dan secara ketat mengamati tindakan klan Hun. Terlebih lagi, menurutku kita harus mengambil kesempatan dalam periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua aula jiwa yang bertindak sebagai cakar klan Hun di dataran tengah. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata setelah mengambil keputusan. Aula jiwa ya? Mungkin ini saatnya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Lei Ying dan yang lainnya merenung sejenak setelah mendengar ini. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Mereka sangat menyadari tindakan aula jiwa selama tahun-tahun ini. Faksi ini telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Tampaknya kebangkitan generasi tua ahli klan Hun seperti Hun Yuantian, yang seharusnya sudah lama meninggal, ada hubungannya dengan hal ini. Kalau begitu, ayo bawa pasukan aliansi ini ke perkemahan aliansi Istana Langit. Tempat itu berdiri di dataran tengah dan kita akan bisa memantau setiap tindakan klan Hun. Gu Yuan tidak keberatan. Tetap berada di dataran tengah akan memudahkan pemantauan klan Hun. Xiao yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh ke Yao Lao dan berkata, Guru, saya akan menyerahkan urusan tentara kepada Anda. Haha, santai saja. Aliansi mungkin memiliki kekurangan dalam banyak hal, namun kita mempunyai banyak ruang. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana. Yao Lao mengelus jenggotnya dan tertawa. Selain itu, posisi kepala aliansi Istana Langit telah dipindahkan kepadamu sebelum tentara berangkat. Anda adalah orang yang paling cocok di antara saya untuk mengambil posisi ini sekarang. Xiao Yan terkejut. Dia melihat senyuman di wajah Yao Lao dan mengangguk tak berdaya.
Saat ini, aliansi tersebut semakin kuat. Hal ini memang membutuhkan pemimpin aliansi yang kuat. Yao Lao mungkin memiliki reputasi yang diperlukan tetapi dia sedikit kurang dalam hal kekuatan. Mengizinkan Xiao Yan untuk mengambil posisi tersebut kemungkinan akan semakin menstabilkan aliansi. Xiao Yan sekali lagi meninggalkan beberapa instruksi untuk Yao Lao dan yang lainnya sebelum dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Cai Lin dan Sun Er. Dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus mengikutiku." Xiao Yan bergegas menuju gunung yang jauh setelah kata-katanya terdengar. Cai Lin dan Sun Er juga memahaminya setelah melihat ini. Wajah mereka menjadi sedikit merah. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Hati mereka, yang tidak menunjukkan rasa takut menghadapi pasukan sebesar itu, sebenarnya mulai merasa sedikit cemas. Kedua wanita itu dengan cepat saling melirik seolah-olah mereka saling mendukung. Setelah itu, mereka mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan mengikuti. Sosok Xiao Yan mendarat di sebuah gunung di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi di gunung dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangannya. Mereka membungkuk dan menyambutnya. Rasa hormat dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Pemimpin aliansi. Saya telah menyusahkan semua orang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Xiao Shan yang dijaga oleh semua orang. Dia membungkuk hormat dan dengan lembut bertanya. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Shan memandang pemuda kurus di depannya, yang tangannya sepertinya memiliki kekuatan untuk melawan langit. Matanya sekali lagi menjadi lembab. Kebanggaan dan kelegaan memenuhi hatinya. Meski sebelumnya dia berada sangat jauh, dia juga pernah melihat dengan jelas gempa seperti pertempuran hebat sebelumnya. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertempuran besar telah membuatnya bersemangat dan gembira. Selama bertahun-tahun yang dia habiskan di klan Hun, dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya klan Hun. Namun, lawan yang begitu menakutkan pun sepertinya menderita luka serius di tangan putra bungsunya ini. "Yan Er, kamu sudah dewasa." Tangan besar kasar Xiao Shan menepuk bahu Xiao Yan. Di masa lalu, ketika semua orang berpikir bahwa mantan jenius klan Xiao ini akan menjadi tidak berguna sama sekali, hanya saja dia dengan keras kepala percaya bahwa pemuda itu suatu hari nanti akan terbang ke langit. Beberapa dekade kemudian, pemuda tak berguna di kota Wutang saat itu, sudah berdiri di puncak benua ini dan mengabaikan segala yang ada di dalamnya. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat wajah Xiao Shan yang jauh lebih tua. Dia dengan paksa tersenyum dan perlahan menggerakkan tubuhnya ke samping. Dua sosok cantik, yang menyebabkan segala sesuatu di dunia menjadi pucat jika dibandingkan, terungkap di belakangnya. "Paman Xiao. Apakah kamu masih ingat Sun Er?" Wajah Sun Er sedikit memerah saat dia membungkuk dengan anggun dan berbisik. "Sun Er." Xiao Shan terkejut. Dia memandangi wanita cantik seperti peri di depannya. Akhirnya, dia teringat pada wanita muda paling cemerlang dan misterius dari klan Xiao saat itu. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Inilah menantu yang paling memuaskan menurutnya saat itu. Namun, status yang terakhir membuatnya mengerti bahwa itu hanyalah angan-angannya saja. Ia bahkan sering memukul kepala Xiao Yan karena hal ini, menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat dengan Sun Er. "Hehe, ayah, Sun Er saat ini adalah anggota klan Xiao kami." Xiao Yan mendekati Xiao Shan dan berkata sambil tertawa. "Teman baik. Kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu." Wajah tua Xiao Shan menunjukkan kegembiraan yang besar setelah mendengar ini. Telapak tangannya menampar punggung Xiao Yan. Wajah Sun Er memerah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya. Wajahnya cerah dan memikat. "Siapa ini?" Xiao Shan bahagia sesaat sebelum matanya tiba-tiba melihat ke arah Cai Lin di samping. Yang terakhir diam-diam berdiri di salah satu sudut dengan penampilan yang mempesona dan menggoda. Namun, wajah cantik aslinya yang dingin menjadi lebih tenang dan lembut. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. "Batuk, ini juga menantu perempuanmu, Cai Lin." Ekspresi Xiao Yan sedikit tidak wajar. Dia terbatuk-batuk dan berbicara dengan suara rendah. Wajah Xiao Shan sedikit berkedut. Dia diam-diam mengacungkan jempol pada Xiao Yan. "Itu. Ayah, kamu seharusnya juga mendengar tentang Cai Lin."
Dia memiliki nama lain yang disebut Ratu Medusa. Xiao Yan tertawa. Ratu Medusa? Pikiran Xiao Zhan sedikit bergetar ketika dia mendengar nama yang dia kenal baik ini. Meskipun saat ini dia telah bertemu dengan banyak ahli, hatinya masih merasa ngeri terhadap Ratu Medusa ini, yang reputasi ganasnya terkenal di seluruh kekaisaran Jiamha saat itu. Bagaimanapun, ini adalah nama yang tidak berani disebutkan oleh siapapun di kekaisaran Jiamha saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ratu Medusa ini, yang telah menakuti seluruh kekaisaran Jiamha dan beberapa kerajaan tetangga, sebenarnya juga akan menjadi menantu perempuannya. Paman Xiao, itu semua hanya masa lalu. Kamu bisa memanggilku Cailin. Cailin tersenyum manis. Dia segera menatap dingin pada Xiao Yan dan diam-diam memperingatkannya untuk tidak membicarakan masalah masa lalu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum menghadapi peringatan Cailin. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Zhan dan sambil tersenyum berkata, "Ayah, ayo kita kembali ke aliansi Istana Langit dulu. Cucumu juga menunggumu di sana." Saat itu, saya juga akan menelepon kakak laki-laki dan kakak kedua. Keluarga kita akan bisa bersatu kembali. Cucu perempuan. Gu Zhan melebarkan mulutnya. Berbagai emosi langsung muncul di hatinya. Anak kecil ini, bukankah dia terlalu efisien? Bab 1612 Ketenangan. Setelah pasukan aliansi mundur kembali ke aliansi Istana Langit, seluruh dataran tengah pasti mengalami keributan. 3 klan besar kuno dan penguasa dataran tengah, aliansi Istana Langit. Pasukan aliansi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Guncangan yang membuat semua orang panik ini tidak berlangsung lama sebelum berita perang habis-habisan antara tentara aliansi dan klan Hun menyebar. Bagaimanapun juga, pertempuran besar antara pasukan aliansi dan klan Hun di pegunungan pemakaman benar-benar terlalu menggemparkan. Tidak mungkin perang sebesar ini tidak menarik perhatian. Oleh karena itu, ketika pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran tersebut mulai menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Beberapa faksi, yang memiliki konflik dengan aliansi Istana Langit, diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun, segera setelah itu, mereka dapat merasakan bahwa badai paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera melanda dataran tengah dengan indera tajam mereka. Badai ini akan sangat hebat. Ini akan jauh lebih buruk daripada perang lainnya di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman menghadapi badai yang akan datang ini. Pertarungan antara makhluk-makhluk menakutkan kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di dataran tengah. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak bisa dianggap remeh bagi faksi yang tinggal di dataran tengah. Bahkan jika mereka sempat tersentuh oleh perang tingkat ini, kemungkinan besar seluruh faksi mereka akan hancur. Oleh karena itu, faksi-faksi tersebut, yang terletak di dekat aliansi Istana Langit, semua buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Istana Langit. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja saat perang dimulai, yang akan berakibat pada nasib yang menyedihkan. Xiao Yan dan yang lainnya mengabaikan keributan di dataran tengah ini. Saat ini, klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di dataran tengah tetapi jelas bahwa faksi tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena hal ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi perang besar ini. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke dalam situasi yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan mulai sibuk lagi. Namun, beruntung ada Yao Lao dan orang lain yang bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu repot memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia sebenarnya tidak pandai dalam manajemen. Xiao Yan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan ia merasa sedikit lelah setelah akhirnya bisa bersantai dari pertarungan yang begitu intens. Oleh karena itu, ketika Yao Lao dan yang lainnya sibuk menyelesaikan pasukan aliansi, dia memimpin Xiao Zhan, Sun Er dan Cailin kembali ke gunung miliknya. Xiao Xiao segera muncul di depan kelompok Xiao Yan setelah mendengar berita kembalinya Xiao Yan ke gunung. Setelah itu, dia dengan cepat menerkam kepelukan Xiao Yan dan menolak untuk turun. "Ayo, Xiao Xiao, sapa kakekmu." Xiao Xiao saat ini mulai terlihat sedikit berair.
Menambah penampilan mempesona alami yang diwarisi dari ibunya, dia sudah cantik meski masih muda. Bisa dibayangkan bahwa dia akan menjadi wanita cantik lainnya, yang bisa membawa bencana ke negara-negara seperti ibunya, ketika dia besar nanti. Mata hitam besar Xiao Xiao bersinar setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memandang Xiao Shan di samping Xiao Yan. Meskipun lelaki tua ini terlihat seperti orang asing, dia tetap dengan patuh memanggil. Kakek. Cucu yang baik. Mata Xiao Shan berhenti pada Xiao Xiao saat Xiao Xiao muncul. Wajah lamanya menjadi sedikit merah karena kegembiraannya. Wajah tua keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyambutnya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia menjawab dengan tergesa-gesa sambil tertawa. Xiao yang tersenyum tak berdaya setelah melihat wajah Xiao Shan yang lebih bersemangat dibandingkan saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua sepertinya sangat menyukai anak kecil. Bagaimanapun, menurut pandangan mereka, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. Ayo, kakek akan memelukmu. Xiao Shan tersenyum dan mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Wajah tua yang menutupi janggutnya terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao, menyebabkan Xiao Xiao menunjukkan ekspresi pahit. Jenggot, sakit. Haha, Xiao Shan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Air mata bahkan mulai mengalir karena tawanya. Selama beberapa dekade dia dipenjara oleh klan Hun, dia pada dasarnya putus asa. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan lolos dari tangan mereka. Terkadang, dia bahkan berharap Xiao Yan tidak pergi dan menyelamatkannya. Sebab, tindakan tersebut terlalu berbahaya. Namun, ketika kenyataan dihadapkan padanya, Xiao Shan menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu menaruh kepercayaan besar pada Xiao Yan, dia masih meremehkan kemampuan anak ini. Kegembiraan keluarga seperti ini memang merupakan hal terbaik di dunia bagi Xiao Shan yang pernah putus asa. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat setelah melihat penampilan Xiao Shan. Cailin dan Sun Er di sisinya tanpa sadar matanya memerah. Ayah, ayo pergi istirahat dulu. Secara kebetulan, saya ada waktu luang selama periode waktu ini. Aku akan membantumu menjaga kesehatanmu, Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cailin dan berkata, kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jiamha dan bawa saudara-saudaraku. Beritahu mereka, ayah sedang menunggu mereka. Cailin mengangguk lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela napas sambil melihat sosok cantik Cailin yang semakin menjauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, aku akhirnya melakukan apa yang aku janjikan pada kalian berdua. Hari-hari setelah pertempuran besar itu sangat damai. Pasukan aliansi yang berkemah di aliansi Istana Langit tidak sering bergerak. Namun, atmosfer ini adalah akibat dari badai yang akan segera terjadi. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menentukan antara dua pihak yang luar biasa. Pertempuran besar yang mengguncang bumi di pegunungan pemakaman langit telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian. Oleh karena itu, mereka sedikit diam selama periode waktu ini. Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk segera memulihkan energi mereka dan bersiap menghadapi serangan habis-habisan. Saat tentara sedang memulihkan diri, eselon atas tentara aliansi tidak punya waktu untuk melakukannya. Gu Yuan telah menemukan tempat untuk mundur ketika tentara tiba di pavilion bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun. Dengan pengawasannya terhadap pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera diketahui olehnya. Namun aktivitas tersebut tidak muncul selama kurun waktu tersebut. Seolah-olah klan Hun menjadi sangat tenang setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini terus berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat, mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini, target mereka adalah klan Hun. Individu-individu kuat dari berbagai tempat terbagi secara teratur menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka memulai pencarian seperti karpet di aliansi Istana Langit dalam upaya untuk mencari aula cabang aula jiwa. Dalam menghadapi pencarian yang sangat mendetail ini, aula cabang aula jiwa semuanya dibuka satu demi satu.
Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalam aula itu benar-benar kosong. Hanya sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menimbulkan hambatan apapun bagi pasukan aliansi. Di bawah pencarian intensif pasukan aliansi ini, semua aula cabang aula jiwa di dataran tengah telah berubah menjadi gurun. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting telah dihancurkan oleh pasukan aliansi yang kuat. Mulai saat ini dan seterusnya, aula jiwa, yang dulu terkenal di seluruh dataran tengah, dengan mudah dipindahkan darinya. Bagian luar hanya dapat dikejutkan oleh wajah aula jiwa yang mudah hancur. Penguasa dataran tengah sebelumnya benar-benar tampak sangat lemah dalam menghadapi penindasan aliansi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat publik terkejut. Dari kelihatannya, jelas bahwa klan Hun telah memperkirakan hal ini dan telah menarik aula jiwa dari tempat itu. Yang terpenting, esensi spiritual yang disimpan di aula cabang itu juga telah dipindahkan oleh aula jiwa. Tindakan yang diambil oleh klan Hun bisa dianggap tegas. Mereka tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin melindungi jiwa di hadapan pasukan aliansi. Kalau begitu, mereka sebaiknya menyerahkannya kepada aliansi. Bagaimanapun, aula jiwa bisa dikatakan telah mencapai tujuannya. Tidak masalah meskipun dihancurkan. Setelah rencana mereka berhasil, mereka akan dapat dengan cepat membangun beberapa aula jiwa. Saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah penghancuran aula jiwa, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata sebagai persiapan menghadapi aktivitas apapun yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang telah disiapkan. Mereka segera sampai di alam bintang dari bagian barat laut benua. Tentu saja ada adegan mengharukan saat ayah dan anak dipertemukan kembali. Pemandangan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Siapa sangka kalau klan Xiao yang biasa namun beruntung akhirnya terpisah karena kemunculan klan Hun entah dari mana. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao Yan pun menikmati masa kegembiraan dari reuni yang sudah lama tidak ia rasakan. Selain itu, dia juga bertanya tentang masalah aliansian. Aliansi yang dia bangun saat ini merupakan faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun, Xiao Yan tidak punya rencana untuk menggunakan kekuatan aliansian. Dari sudut pandang dataran tengah, mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyerahkannya kepada tentara aliansi. Setelah menikmati waktu bersama keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Masalah aula jiwa yang telah mengumpulkan semua dewa Gyokunoto Usheh telah sangat membebani dirinya. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke dalam jiwa keadaan dia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Do Usheng bintang 9 seperti api pemakan ketiadaan. Oleh karena itu, sebelum klan Hun dapat menemukan gua dewa kuno To Usheh, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan beberapa kartu truf tambahan ketika menghadapi lawan seperti api pemakan ketiadaan. Namun, setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang tersegel di dalam tubuh Yi kecil setelah merenung dalam waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke keadaan dia sudah memiliki kemampuan untuk menyempurnakan kekuatan ini, yang dulunya tidak berdaya dia lawan. Bersambung ke episode 286. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.